Oke, kita mulai. Jadi materi kali ini kita akan membahas tentang inversion, di mana materi inversion ini biasanya keluar di high stake test. Kalau kamu pernah mengikuti TOEFL, IELTS, atau tes-tes semacam Cerdos, ujian masuk perguruan tinggi, kadang mereka menyisipkan skill inversion sebagai bagian dari tes. Maka kita harus mempelajari tentang inversion ini kalau kita mau lulus dengan nilai yang bagus. Kita langsung lihat saja ya contohnya supaya tidak bingung. Inversion di layar sudah ada contoh. On the second level of the parking lot are some empty stalls. Kelihatan? Saya ulangi. On the second level of the parking lot are some empty stalls. Nah, kalau kalian lihat di situ, saya garis bawahi ya, kata are dan some empty stall merupakan kalimat yang inverted atau inversion atau dibalik. Biasanya kan kalau bahasa Inggris kita tahu susunannya subjek dan verb, tapi kalau di sini kita lihat ini verbnya dan di sini subjeknya. Beda ya, beda kan urutannya. Nah, karena itu ini disebut dengan inversion. Inversion itu dalam bahasa Indonesia artinya apa ya? Kebalikan kali ya, kebalikan. Oke, kita akan bahas itu terutama 3 kondisi yang akan saya sebutkan berikut yang dimana inversion bisa terjadi. Pertama adalah after place expressions, yang kedua after negative expressions, dan yang ketiga with question words. Kita lanjut. Sebelum lanjut, let's take a break and grab our snack. Di sini ada pilihan cupcake sama donuts. Coba kita tarik ya gambar yang mana yang cocok untuk masing-masing kotak. Pasti kalian tahu kalau cupcake itu di sini dan kalau donat itu sini. Donuts and cupcake. Nah, bagian pertama kita membahas inversion dengan place expression. Contohnya begini. In the bucket are the waffles that you like. Atau yang kedua, around the corner is the cheesecake store. Atau yang ketiga, beyond the mountain where the dark chocolate trees where the farmers farm. Nah, ketiga contoh tadi itu inverted. Maaf, ketiga contoh tadi itu inverted. Karena kalau kita lihat, di sini kata are-nya, contoh, are. Nah, dan the waffles that you like, itu kebalikan. Dimana kalau are itu sebagai, panjang banget, verb, dan the waffles that you like itu adalah subjeknya. Benar kan? Biasanya kan kita bilang, the waffles that you like are in the bucket. Tapi di contoh ini adalah kalimat yang inverted. Boleh nggak kalau kita bilang kayak tadi aja normal, the waffles that you like are in the bucket? Boleh. Tapi in case you join TOEFL test atau tadi yang high stake test tadi, mungkin kalimatnya akan diisi yang kosong di sini dengan A, B, C pilihan-pilihannya. Nah, tadi kalau misalkan kalian ketemu dengan contoh soal kayak tadi dan kalian lihat di sini diawali dengan place expression, kalimat yang menandakan itu adalah sebuah tempat, maka wajib diingat mungkin di sini kita membutuhkan verb lalu diikuti dengan subjek. Begitu juga dengan kalimat selanjutnya, around the corner is the cheesecake store. Nah, ini sudah saya garis bawahi untuk breakdown. Ini sebagai place expression, lalu kemudian is adalah verbnya dan the cheesecake store adalah subjeknya. Atau yang ketiga, beyond the mountain where the dark chocolate trees where the farmers farm. Beyond the mountain-nya adalah place expression, where-nya adalah verb, dan kemudian the dark chocolate trees where the farmers farm adalah subjeknya. Jadi clear ya. Nah, kalau di tes TOEFL contohnya kayak gimana, Pak? Tes TOEFL itu mungkin contoh soalnya adalah begini. On the second level of the parking lots, pilihan A is empty, B are empty, C some empty food stalls, atau D are some empty food stall. Food stall itu tempat jualan makanan itu loh, kayak apa ya? Kayak bot gitu loh. Nah itu, ya bukan bot sih, yang gitu tuh. Ya pokoknya itulah tempat jualan makanan. Nah jadi kalau kita lihat ketemu sama soal yang tadi, kita analisa dulu di awal kalimat ini ada apa. Kalau di sini kan kita kelihatan ya tempat ekspresi, place expression, yang menandakan tempat. On the second level of the parking lot, di lantai 2 dari parkiran, itu kan tempat. Maka di sini harus inverted subject.
an object. Ya kan? Berarti di following ini apa coba verbnya? Kalau is empty, kayaknya kurang tepat di empty-nya ya. Harusnya dia noun, karena ini bukan subject. Are empty, kurang tepat juga. Sama kayak yang pertama. Kalau some empty food stalls are, ini menjebak karena are-nya ada di akhir. Harusnya verbnya ada di awal. Jadi yang benar itu adalah yang D. Kasih stem lah. Cik. Oke. Selanjutnya, kita lihat di diagram ini informasi tambahan tentang inversion yang place expression. Jadi informasinya adalah begini. Kalau keterangan tempat itu saya contohkan in the classroom. Itu ada di awal dan dia itu place necessary atau kalimatnya inti. Kalimatnya wajib ada. Kalau nggak ada, kalau dihapus, dia jadi kalimat yang bingung. Nggak jelas artinya, ambigu. Nah itu wajib atau bisa di-invert seperti ini jadinya. Tapi kalau plus expression-nya itu hanya sebagai extra information atau informasi tambahan saja, seperti ini, maka kalimatnya tidak boleh di-inversion. Makanya dalam kalimat kalau kalian sering melihat yang seperti ini, itu mungkin karena plus expression-nya adalah extra information. Tapi kalau dia necessary atau yang ada wajib ya, maka dia akan di-invert di awal. Verbnya segini dan begini. Nah, untuk membedakan gimana sih yang wajib itu sama yang ekstra, mungkin baiknya kita mencoba switch ya. Switch maksudnya begini loh. Some of these were in the classroom. Coba kita hapus in the classroom nih. Jadi some of these were. Wah, were apa nih? Nggak lengkap kan? Maka perlu ada place expression-nya. Nah, itu yang disebut dengan necessary information. Tapi kalau misalkan the second example, I studied very hard in the classroom kita hapus, okay, that makes sense. Still I study very hard make a good complete sentence. Nah, itu yang dimaksud dengan extra information. Oke, selanjutnya kita tes. In front of the house were some mango trees. Kira-kira benar atau salah? True or false? True? Oke, coba ya. Nggak apa-apa, salah juga. Coba aja. Yap, benar. Ini in the front of the house-nya adalah place expression. Were-nya adalah the verb-nya. Dan some mango trees adalah subjek-nya. True. Selanjutnya. At the end of the street, the cake store is. True atau false? Coba kita pilih salah satu ya. False. True, sorry. Jawabannya, salah. Kenapa? Karena at the end of the street merupakan place expression. Kemudian the cake store-nya, subject verb-nya harus di-inverted atau dibalik. Jadi, is the cake store. Oke? Sebagai catatan, kalau inverted kalimat yang tadi itu, jadi tidak jadi kalimat tanya ya, tapi tetap kalimat positif. I mean ini statement biasa, statement normal. Statement lah, kalimatnya bukan kalimat tanya. Begitu. Oke, coba lagi sekarang. Yang ketiga, at the restaurant was the food too spicy for my taste. Pilihannya true or false? Saya pilihkan satu ya, false mungkin. Kita submit. Yap, ternyata kalimatnya salah, false. Kenapa salah? Karena harusnya at that restaurant, the food was too spicy for my taste. Kalau bingung penjelasannya, at the end, at that restaurant itu place expression. Tapi dia extra, bukan necessary. Maka ininya tidak boleh di-invert. Begitu. Gimana? Jelas? Nah, selanjutnya yang kedua. Oh, let's take a break and grab our snack. Kita istirahat dulu. Cake roll yang mana ya? Ini dong, jelas. Waffle?
Waffle. Oke. Coklat. Oke, cheesecake. Kebalik nih, ini cheesecake. Waffle di atasnya. Turunin bawah. Waffle, cheesecake. Yap, thank you. Nah, yang kedua inversion tapi dengan negative expression. Negative expression itu contohnya adalah not. Ini saya hapus dulu. Negative expression itu contohnya adalah not, never, atau no. Jadi kalau kalimatnya diawali dengan tadi contoh, oke, maka kalimatnya akan di-invert. Jadi gimana invertnya? Invertnya jadi seperti ini. Has Miss Lily made ... atau did she eat ... will the man arrive ... Kalau yang ini inversionnya biasanya dari kalimat positif jadi kalimat interrogatif. Nah, gitu. Tapi ini bukan kalimat tanya, tetap menjadi kalimat positif, statement normal ya, statement positif. Cuman formnya jadi seperti itu. Kebacain ya. Nomor 1, never has Miss Lily made her children breakfast. Nomor 2, not once did she eat an ice cream. Nomor 3, at no time will the man arrive at the bakery. Nah, itu tadi ketiga contohnya. Di breakdown jadi kalau untuk menjawab soal TOEFL itu atau soal-soal high stake test ya. Kalau ketemu kalimat ini di awal, nah ini petunjuk untuk inversion. Tapi tidak cuma itu kalimat negative expression yang bisa di-invert, termasuk adalah yang lainnya neither, nor, barely, hardly, only, rarely, scarcely, sama seldom. Oke? Gimana sih Pak? Kalau di tes TOEFL soalnya contohnya begini. Contohnya only in the disaster ... shutdown. Nah, kita lihat pilihannya. Will be the factory will be, that the factory will be, sama will the factory be. Dari keempat ini mana yang kita pilih? Kalau jawabannya A itu kurang tepat, B kurang tepat, C kurang tepat. Kenapa? Karena kita lihat di sini di awalnya ada kata only. Only. Ya, sama. Berarti dia kalimatnya harus apa? Di-invert. Inverted, inversion. Maka kalimat jadi will the factory be shut down, begitu. Ingat ya, seperti tadi. Jadi kalimatnya di-invert jadi mirip kayak kalimat tanya, begitu. Simpulannya, jadi kalau di awal kalimat kalian ketemu kata-kata berikut, no, not, never, neither, nor, barely, hardly, only, rarely, scarcely, seldom, maka kalimatnya harus di-invert. Saya ulangi, no, not, never, neither, nor, barely, hardly, only, rarely, scarcely, and seldom. Begitu. Kita coba langsung ke latihan. Number 1, never Mr. Jack cooks for his wife. Benar nggak ya? Saya pilih true. Submit. False. Harusnya never does Mr. Jack cook for his wife. Jadi di breakdown kalau susah, di breakdown ini ada petunjuknya kata never. Maka kalimat selanjutnya harus di-invert. Ingat, jadi mirip kayak kalimat tanya. Seperti ini. Does Mr. Jack cook for his wife? Begitu. Lanjut, nomor 2. Only once in this year have I bought the pudding. True or false? I pick true ya. Coba submit. Yep, betul jawabannya. Nomor 3, the baker did not come on time to save the cookies and neither the assistant did. Nah ini mana ya menjadi kalimat petunjuknya? Ini ya, neither. Jadi bisa tidak hanya di awal serta-merta awal kalimat, bisa juga di awal frase. Neither di sini berarti dia harus di-invert kan? Ya toh? Maka kita pilih yang false. Tapi coba nih kalau jawabannya true benar nggak ya?
Salah kan? Karena dia harus di-invert, jadi neither did the assistants. Panjang juga pelajarannya ya. Sekian dulu materi inversion kali ini. Yang dibahas tadi 2 ya, padahal udah disiapin 3. Yang pertama tadi inversion dengan plus expression, yang kedua inversion dengan negative expression. Yang satu lagi tadi sama question word belum dibahas, nanti mungkin di bagian selanjutnya, di part selanjutnya. Itu aja dulu untuk materinya. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum.